Hai anak-anak, lanjut lagi dengan Ibu Feb, masih dalam materi persamaan kuadrat. Nah, kali ini kita akan belajar untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi, kalau kuadrat sempurna artinya bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C yang sama dengan 0, ini kita rubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu X plus atau min P, ya boleh X, boleh plus, boleh min, kuadrat, ini maksudnya kuadrat sempurna ya, sama dengan Q. Ya, jadi inilah dia bentuk kuadrat sempurna. Oke, nah caranya ya, langsung saja kita ke soal ya. Nomor 1, X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Kita mau ubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna untuk mencari akar-akarnya. Nah, langkah pertama dalam kuadrat sempurna, kamu harus perhatikan dulu A atau koefisien dari X kuadratnya. Ya, nah syaratnya A atau koefisien X kuadratnya harus 1. Jadi, ini kebetulan soal yang pertama 1, maka langkah pertama sudah kita lewatin. Nah, langkah kedua, bagi menjadi 2 bagian. Yang mengandung X itu tetap di sebelah kiri, ya, sedangkan yang konstanta kita pindahkan ke sebelah kanan. Ya, karena ini plus 3, maka pindah ke sebelah kanan menjadi min 3. Nah, itu langkah kedua. Sudah, langkah ketiga, ya ini intinya di sini ya. Langkah ketiga, kedua ruas harus kamu tambahkan dengan setengah dari B atau koefisien dari X, kemudian dikuadratkan. Nah, ini yang paling penting. Sudah, kedua ruas artinya ya, sini X kuadrat min 4X harus kamu tambahkan dengan setengah B. B itu mana? Ya, B itu adalah min 4 nih, B-nya. Ya, jadi setengah dari min 4. Kemudian dikuadratin. Oke, setengah dari min 4 berapa? Min 2, benar ya? Min 2 kuadrat ya, sama dengan min 3 tambah min 2 kuadrat, sama ya, harus kedua ruas. Nah, bentuk kuadrat sempurnanya ya, kalau kita lihat kamu pernah belajar ya, di sini Ibu tambahin, ingat ya, kalau bentuk A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, ini sama aja bentuknya dengan A tambah B kuadrat. Nah, ini sama ya. Nah, satu lagi, kalau minus A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat ya, sama dengan A min B kuadrat. Nah, ini sama, ini perlu kamu ingat ya, ini adalah rumus matematika salah satunya ya. Nah, dari sini ya, kita bisa membentuk X kuadrat min 4X plus min 2 kuadrat menjadi kuadrat sempurna. Nah, yang diambil hanya A, B. A, B. Ingat ya, tanda di sini kalau ini minus berarti dalamnya minus. Ya, di sini berarti menjadi ya X min 2 kuadrat. Ya, X min 2 kuadrat. Jadi yang kamu ambil hanya ya sesuai dengan rumus tadi, yang depan dan yang belakang. Itu dia, sama bentuknya. Jadi yang atas sama yang bawah ini sama. Ini sama. Sama. Oke, sesuai dengan rumus kita yang di atas tadi Bu ingatkan. Oke, nah maka sama dengan di ruas kanan menjadi min 3 tambah min 2 kuadrat kan 4 ya. Min 3 tambah 4 berarti
1. Nah, inilah dia bentuk kuadrat sempurnanya. Oke, nah sekarang yang kita cari adalah faktornya. Selanjutnya, untuk menghilangkan tanda kuadrat di sebelah kiri, ya. Nah, berarti di sini X min 2 sama dengan, nah untuk menghilangkan pangkat 2-nya, berarti ruas kanan harus kamu akarin. Akar dari 1. Ingat, akar itu adalah positif dan negatif. Ya, untuk tanda akar. Sehingga ya di sini X sama dengan, nah kan ini X min 2. Tadi Bu bilang yang X di sebelah kiri. Karena min 2 sudah tidak mengandung X, maka dia harus pindah ke ruas kanan ya. Ini min, jadi pindah jadi 2. 2 plus minus akar 1 ya. Nah, akar 1 yaitu 1. Ya, langsung aja 2 plus minus 1. Nah, untuk penyelesaian X, karena ada 2 akar ya, di sini Bu buat X1 kita gunakan yang tanda positif, berarti 2 plus 1 sama dengan 3. Sedangkan yang kedua, X2-nya kita gunakan yang negatif, yaitu 2 min 1 sama dengan 1. Nah, jadi ini 1, ini 3. Nah, itulah dia ya, melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh yang pertama dengan A-nya masih 1 ya, masih 1. Nah, sekarang coba kita ke soal yang nomor 2, di mana A-nya tidak sama dengan 1. Artinya kita harus membagi semuanya dulu ya dengan koefisien A sehingga dia menjadi 1. Lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya, di mana A-nya tidak sama dengan 1, yaitu 3x kuadrat plus 8x plus 5 sama dengan 0. Oke, ya seperti yang Ibu jelaskan pertama, yaitu koefisien x kuadrat harus 1. Maka di sini kita harus membagi semuanya dengan 3 ya. Melihat dari koefisien x. Kalau koefisien x-nya 5, berarti kita bagi 5. Ya, kebetulan di sini 3, berarti kita bagi 3. Menjadi x kuadrat plus 8 per 3x plus 5 per 3. Sama dengan 0. Nah, langkah pertama. Kemudian, langkah kedua, pisahkan kedua ruas. Ya, ruas kiri hanya yang mengandung x. Ya, ruas kanan yang sendiri konstanta. Karena di sini plus, maka pindah menjadi min 5 per 3. Oke, ini langkah kedua. Nah, langkah ketiga yang Ibu katakan tadi, langkah yang paling penting ya. Di sini kamu harus ya menjumlahkan atau menambah kedua ruas dengan setengah dari B dikuadratkan. Ya, setengah dari B atau koefisien X. Berarti ini sama dengan setengah dari 8 per 3 kuadrat. Oke, 8 per 3 kali setengah berarti sama aja dengan 8 per 6 kuadrat. Oke, maka ini menjadi ya X kuadrat plus 8x 8 per 3x, maaf ya, ditambah ya dengan 8 per 6 kuadrat ya. Ruas kiri ditambah, jangan lupa juga menambah ruas kanan. Oke, kemudian nah ya, untuk menjadi kuadrat sempurna, nah ini kuadrat tengahnya adalah 2 kali ya dari yang di sini, maka ini menjadi x tambah 8 per 6 kuadrat. Nah ini tadi ya, langsung bisa ambil angka depan dan belakang ya, sama dengan min 5 per 3 ditambah 64 per 36. Sudah? Nah, karena ini pecahan, kita harus samakan penyebutnya ya. Ini per 36 ya, bagi 3
12 kali 5 min 60 ditambah 64. Berarti sama dengan 4/36 ya di ruas kanannya. Udah kita langsung sederhanakan. Sehingga ya sudah menjadi kuadrat sempurna, kita bisa hilangkan kuadratnya menjadi X plus 8/6 ya. Karena kuadrat hilang, maka ruas kanan ini harus kita akarin. Berarti plus minus akar dari 4/36 ya. Berarti sama dengan plus minus akar akar 4/36, berarti sama dengan plus minus akar 4 2 akar 36 6 ya, atau sama dengan plus minus 1/3. Oke, nah lanjut ya. Berarti yang ruas kiri kita pisahkan lagi ya, tinggalkan X yang konstanta pindah. Jadi ini min 8/6 plus minus 1/3. Oke, karena ada 2X, maka X1 kita gunakan yang tanda positif, 8/6 plus 1/3. Berarti sama dengan min 8/6 tambah 2/6 ya, Ibu jadikan penyebutnya 6. Berarti ini adalah min 6/6. Berarti min 1. Maaf ya, nggak kelihatan ya, maaf. Nah, sedangkan X2 Ibu gunakan yang tandanya min ya. Berarti min 8/6 min 1/3. Min 8/6 dikurang 2/6 sama dengan min 10/6. Berarti sama dengan min 5/3. Oke. Ya, demikianlah penjelasan Ibu untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Mudah-mudahan kalian paham ya. Sampai ketemu di cara yang ketiga, yaitu rumus ABC. Oke, selamat belajar, sampai ketemu lagi.